Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita belajar tentang polusi dan dampaknya. Ya, polusi dan dampaknya. Next. Yang pertama ada pengertian dari polusi. Polusi atau pencemaran lingkungan merupakan peristiwa masuknya zat energi, unsur, atau komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut dengan polutan. Nah, polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, dari pengertian tersebut bahwa sumber utama terjadinya pencemaran dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, ini sumber utama terjadinya pencemaran itu yang pertama adanya proses-proses alam antara lain bencana alam seperti gunung meletus, pembentukan secara biologis, kebakaran hutan dan halilintar. Kemudian sumber yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas manusia. Misalnya aktivitasnya berupa hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, pengolahan dan penyulingan biji tambang, mineral, dan batu bara. Kemudian ada proses-proses dalam pabrik, ya, sumber utamanya. Kemudian proses terjadinya pencemaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama proses pencemaran secara langsung. Nah, secara langsung artinya bahan pencemar langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, kesehatan hewan dan tumbuhan, serta mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian, proses pencemaran tidak langsung terjadinya pencemaran oleh zat kimia melalui reaksi yang terjadi di udara dan air. Kemudian, faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia? Faktornya yang pertama adalah faktor industrialisasi pertambangan transportasi. Kemudian penyulingan dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Kemudian faktor yang kedua, faktor urbanisasi yaitu pembukaan hutan untuk perkampungan, untuk industri, sistem transportasi serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kepadatan penduduk, meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya. Kemudian, faktor cara hidup penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan, sehingga terbuang percuma serta tuntunan akan kemewahan yang menyebabkan pemborosan energi. Kemudian, faktor perkembangan ekonomi meningkatnya penggunaan bahan sumber misalnya BBM, hasil hutan, serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatnya bahan pencemar. Ya. Kemudian yang di sini selanjutnya adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut pencemar, ya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran itu adalah pencemar atau polutan. Suatu zat dapat disebut polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Berada di tempat yang tidak tepat, ya. Kemudian berada di tempat yang tidak tepat, contohnya apa? Bahan pencemar atau polutan dapat dibedakan dalam bentuk gas cairan atau thermal pollution. Polutan sering disebut juga dengan kontaminan. Nah, bahan pencemar dapat menyebar ke tempat lain. Contohnya jika kita membuang insektisida ke sungai, polutan akan ikut aliran sungai hingga ke laut. Kemudian polutan juga yang dibuang atau dikubur dapat meresap ke dalam tanah, kemudian menyebar mengikuti aliran air tanah. Jika kita membuang sampah yang mengandung logam berat,
Hal ini akan sangat membahayakan kesehatan. Benar ya? Nah, penduduk apabila logam berat ini mencapai sumur penduduk polutan. Udara dapat terbawa ke tempat lain karena embusan angin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa polutan dapat menyebar mengikuti jaring-jaring makanan dan daur biogeokimia. Seperti itu. Nah, macam-macam pencemaran lingkungan itu ada pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan sifat pencemar atau sifat polutan dan penyebabnya. Kemudian pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya. Kemudian berdasarkan sifat zat pencemar atau sifat polutan, pencemaran di lingkungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran fisik, biologis, dan kimiawi. Apa itu pencemaran fisik, biologis, dan kimiawi? Bahwa pencemaran fisik itu merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, maupun gas. Contohnya apa kira-kira? Contohnya pada pencemaran fisik itu adalah zat pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisik. Adalah limbah pabrik, ya, limbah rumah tangga, ada lagi sampah, kemudian kaleng-kaleng, botol plastik, dan asap dari pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian itu merupakan pencemaran fisik. Kalau pencemaran biologis itu merupakan pencemaran yang dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Misalnya Escherichia coli ya, Entamoeba coli dan Salmonella typhi. Kemudian kalau pencemaran kimiawi itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan atau zat kimia. Zat ini biasanya limbah suatu proses industri. Ya, contohnya zat-zat radioaktif, logam, Hg, Pb, Cd, Cr, dan H, pupuk organik, pestisida, deterjen, dan minyak. Itu adalah pencemaran kimiawi. Oke, untuk polusi di part pertama mungkin itu. Terima kasih. Jangan lupa absen melalui via YouTube dengan format nama, kemudian kelas, kemudian resume materi minimal 3 baris di kolom komentar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.